Ya, dejavu nggak guys lihat berita ini? Betul, Coach Indra Safri dipilih PSSI sebagai PLT Dirtek Timnas Indonesia yang baru. Ya, kalian nggak salah dengar, Indra Safri dipilih oleh PSSI menjadi PLT Dirtek Timnas. Informasi ini didapatkan dari pengakuan beliau sendiri dan dari Waketum PSSI yaitu Ratu Tisa. Ya benar, kita udah punya penasihat teknis Timnas yaitu Coach Jordi Cruyff. Dan kita juga punya Head of Scouting Timnas yaitu Coach Simon Tahamata. Terutama Jordi yang memiliki tugas untuk mencari Dirtek. Udah berapa bulan nih? Dijanjinya bulan Februari kemarin. Tapi hingga bulan Juli masih belum dapat juga. Sesulit itukah? Atau memang belum ada yang cocok aja nih? Kira menurut kalian apa penyebabnya Dirtek belum dapat juga sampai sekarang? Dan menurut kalian gimana dengan nostalgia kita dengan PLT Dirtek Coach Indra Safri? Komentarnya sikat. Lagi-lagi Indra Safri, lagi-lagi Indra Safri. Tidak ada nama lain apa ya? Ada apa ini dengan Pak Indra Safri ini sehingga terus-terusan menjadi orang dalam PSSI ini ya, PSSI ini. Tidak pelatih, kalau tidak pelatih ya direktur teknik gitu. Sekarang katanya dulu udah dipecat, sekarang udah balik lagi menjadi direktur teknik. Walaupun katanya hanya menjabat sementara, tapi kan apakah tidak ada orang lain gitu? Kan masih banyak orang-orang yang mampu, mungkin lebih mampu ya daripada Coach Indra Safri ini. Aneh saya. Katanya sih nggak ada yang abadi di dunia ini. Katanya sih setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan, boy. Tapi ada loh yang abadi di dunia ini, yaitu adalah jabatannya Bapak Safri. Karena pasalnya Bapak Safri dinyatakan sebagai seorang PLT Dirtek PSSI. Hoho, kelo. Apa itu Jerman, Spanyol, Belanda? Apa itu? Mari kita bahas, boy. Ini sebagai buat lo yang belum tahu, Bapak Safri itu bukan jadi Dirtek, bukan tapi menjadi PLT atau pelaksana tugas. Bahasa gampangnya itu adalah Dirtek sementara, yang artinya sampai detik ini Dirtek masih belum ditunjuk. Tolong koreksi gue kalau gue salah Seingat gue waktu itu Februari udah mau di-announce, boy. Tapi sampai detik ini masih belum ada hilalnya. Ya berarti federasi masih mencari nih sampai detik ini nih. Bukan berarti Pak Ketum dan Federasi itu parlente ya, boy. Bukan berarti ya. Bukan berarti pembohong ya, beliau-beliau itu ya. Tapi emang masih dicari. Dan di hari berita ini rame, boy. Bapak Safri langsung flexing. Buat lo yang nggak tahu, waktu itu gue lupa bulan apa. Doi sudah mendapatkan gelar Technical Leadership Diploma dari FIFA. Yang seingat gue dia adalah orang Asia Tenggara pertama yang punya gelar ini. Ya kalau misalnya dipikir-pikir nih, emang sih mendingan jadi orang backroom si Doi ya, dibandingin disuruh jadi pelatih. Karena hasilnya kocak dan berputar-putar. Kita semua tahu itu So menurut kalian gimana terkait dengan penunjukan Bapak Safri sebagai PLT Dirtek ini? Coba tulis di bawah Terima kasih, jangan lupa di follow dan subscribe. Bye. Seberapa susah ya mencari seorang direktur teknik untuk Timnas Indonesia? Kembali lagi ke Indra Safri, ya. Aneh ini PSSI ini. Negara ini kan luas, kalaupun tidak Indra Safri kan masih banyak yang lain. Kalau misalnya di Indonesia tidak ada, kan bisa mencari di luar. Iya kan? Tidak harus di dalam negeri terus. Kita cari di luar negeri kan pasti banyak itu orang-orang yang mampu menjadi seorang direktur teknik ya. Ketua Umum Federasi Sepak Bola Vietnam, Tran Quoc ledek Timnas Indonesia usai menonton laga Oxford United vs Liga Indonesia All-Star. Ketua Umum Federasi Sepak Bola Vietnam sebut Indonesia tak selevel dengan sepak bola Vietnam. Tran Quoc Tuan mengatakan Indonesia tanpa diaspora hanya sekelas Kamboja. Jelas-jelas penghinaan ini ya, dari orang Thailand ini. Wah, bahaya ini. Padahal sudah beberapa kali dibantai sama Indonesia ya, belum kapok juga. Mungkin nanti di Piala AFF nanti kita lihat lagi ya seberapa kuat Indonesia. Cederanya Ole Romeni menjadi kerugian besar untuk timnas Indonesia. Yaps, menurut pelatih dari Oxford United, cedera yang dialami oleh Ole Romeni itu cukup serius guys. Dimana kalau kita lihat dari updatean story IG-nya Ole,
Memang tampak kakinya Ole ini sampai harus dirawat intensif seperti ini. Dan kita masih menunggu updatean terbaru. Apakah cedera yang dialami oleh Ole Romeni ini bisa sembuh dalam beberapa hari ke depan atau harus memakan waktu yang lama? Karena jika seandainya cederanya memang parah, artinya sudah dipastikan Ole akan absen untuk beberapa bulan ke depan. Dan jika ini terjadi, kemungkinan besar Ole akan absen membela timnas Indonesia dalam ronde 4 yang akan digelar 3 bulan ke depan. Apalagi dalam ronde 3 kemarin, sosok Ole Romeni memang sangat penting dalam skuad timnas Indonesia, di mana selama ronde 3 kemarin, Ole telah berhasil mencetak 3 gol dan menjadi top skor di timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia. Ini masih banyak nih yang membahas tentang cederanya oleh Romeni yang ditekel oleh pemain Arema ya. Memang sangat disesalkan ya, pemain satu-satunya pemain andalan di lini depan timnas Indonesia harus cedera karena tackle yang sangat keras ya, sehingga oleh Romeni harus keluar sebelum pertandingan babak pertama berakhir. Kasihan sekali, sangat disayangkan, dan mudah-mudahan cederanya tidak serius. Paulinho digeruduk netizen Indo. Nah, jadi gini guys ceritanya. Semalam itu ada laga Arema melawan Oxford di Piala Presiden. Nah, Ole Romeni, pemain kesayangan kita tuh di laga itu bikin gol yang keren banget lah. Sentuhannya bagus, langsung first time-nya tuh gila banget dan gol. Dia juga selebrasi pacu jalur, tapi sayangnya setelah itu Doi nggak bisa main sampai babak pertama kelar. Ada aksi yang kurang terpuji lah dari salah satu pemain Arema, Paulinho nih, dia tuh pemain baru dari Brasil. Padahal deket banget sama hakim garis loh, tapi dia melakukan pelanggaran yang sebaiknya nggak patut lah, ya kayak disengaja banget gitu. Padahal itu juga bukan yang terlalu area berbahaya di pinggir lapangan, deket hakim garis pula. Ya, dari situ Ole juga langsung ditarik keluar. Nah, yang menarik netizen Indo abis kejadian ini langsung geruduk akun Instagram si Paulinho ini. Ada beragam komen lah di situ. Woi cok, mainnya kayak Tarkam. Ayo geruduk aja nih Instagram ini bla bla bla, dikasih tahu bareng-bareng. Ya sayang aja sih, padahal cuma laga pramusim tapi kok serius-serius banget. Menurut lu gimana sama kejadian ini? Coba komen di bawah ya. Ya, banyak sekali ya yang berkomentar negatif ya di kolom komentarnya si pemain Arema ini. Saya tidak mau sebutkan namanya ya. Dan ini adalah salah satu video di mana oleh Romeni ditandu teman-teman. Satu-satunya pemain striker yang bisa mencetak gol di eranya Patrick Kluivert. Tidak ada nama lain selain itu ya, belum ada, belum ada ya striker yang bisa mencetak gol selain oleh Romeni di eranya Patrick Kluivert. Ya, teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.